Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang Maha Menatap, Maha Mendengar, Maha Menyaksikan pertemuan ini benar-benar menyingkapkan diri di hati kita, agar kita merasakan keagungan dan kedahsyatan Allah, sehingga kita menjadi orang yang merasa nikmatnya itu justru bernaung dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bala musibah yang menimpa bangsa kita benar-benar menjadi nyata. Bangsa ini menjadi bangsa yang dewasa, karena tidak pernah ada masalah yang lebih besar kecuali dari pribadi-pribadi yang tidak matang dan tidak dewasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, bapak, dan sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya yang paling layak menjadi negara superpower kelihatannya Indonesia. Dahsyat sekali ini. Mudah-mudahan impian ini menjadi kenyataan. Negara yang begitu hebat, luas, besar sekali, dan kaya, luar biasa. Hutan, laut, saya kira para orang-orang yang tahu sumber daya alam ini dahsyat. Tidak sengaja saja asap kita ke Singapura, asap hutan yang terbakar, itu Singapura sudah kerepotan. Itu baru asapnya. Betapa kekayaan ini luar biasa. Tambah orangnya juga banyak sekali, Masya Allah. Katanya 220 juta lebih. Ini kan kalau disinergikan dahsyat. Yang paling penting adalah keyakinan bangsa ini ternyata Al-Islam, yang kita yakini sebagai agama paripurna, yang kalau kita benar-benar mengerti, kita jalankan dengan benar dan sungguh-sungguh, dahsyat sekali nanti. Karena Islam mengajarkan menjadi pribadi-pribadi yang subhanallah, selain indah akhlaknya, amat produktif. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia dalam Islam adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Itu luar biasa. Coba kombinasi alam, manusianya banyak, keyakinannya benar. Jadi itu harusnya kita jadi suri toladan. Ini tidak bermaksud menyalahkan siapapun, tapi gara-gara ayat alam kita kaya, kita jadi dijajah aja. Coba kalau dulu agak miskin, gak mau Belanda ke sini. Katanya kalau mau menjajah Indonesia tidak sulit, karena orang Indonesia punya keterampilan spesial, yaitu berantem sama saudaranya sendiri. Sedih. Nah, mudah-mudahan uraian ini agaknya menjadi bahan renungan. Kenapa kita seperti ini? Kalau kita simak, ternyata bangsa kita yang berpenyakit sedikit, yang sehat banyak, yang pintar juga tidak kurang. Tapi kenapa begini? Mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga sudah kita dengar. Program mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah kita dengar. Tiap tahun perguruan tinggi puluhan ribu sarjana, tapi tetap saja sesak begini ya. Kenapa? Mungkin yang patut kita evaluasi adalah menghidupkan nurani bangsa ini yang mungkin belum sungguh-sungguh kita lakukan. Sebab kalau badan sehat, otot keker, otak cerdas, hatinya tidak sehat, itu bermasalah. Lebih baik badan penyakitan daripada hati penyakitan. Lebih baik sih sehat dua-duanya maksudnya.
Ini serius hadirin. Coba, kalau orang badannya sehat, dia susah mau jahat juga. Tapi kalau orang hatinya tidak sehat, otaknya cerdas, bisa bangkrut negara ini. Kalau punten, ini kok jadi tepuk tangan terus, bisa tepuk tangan ya. Ibu bapak, kalau tidak begitu cerdas, maling ayam, itu yang ketangkap dirinya bukan ayamnya. Makanya mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita tidak boleh kehilangan membangun satu aset termahal. Kalau menurut Rasulullah SAW, ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasad kulluh, wa idza fasadat fasada jasad kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini ada sesuatu. Kalau sesuatu ini segumpal daging ini baik, baik sekujur tubuhnya. Kalau ini busuk, busuk sekujur tubuhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, otak cerdas. Kalau ini tidak terbangun, ma'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini, saya lihat banyak tentara ini hebat badannya, kuat-kuat. Saya sering merindukan, kebetulan saya anak tentara, Pak. Wah, kalau misalkan tentara gagah-gagah, pinter-pinter, tapi hatinya tuh lembut, penuh kasih sayang. Waduh, masa nggak usah pakai otot, itu rakyat sudah kesengsem. Nggak usah dikeluarin pistolnya, insya Allah demo lunak nanti ya. Wallahu a'lam. Ini sudah tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi. Nanti lebar itu jarinya ya. Saudara-saudaraku sekalian, Ibu Mega, maaf saya begini biasanya ya. Ketika Pak Menteri Agama juga tolong, dan saya begini adanya. Lalu apa sih dampaknya kalau hati bersih? Bila hati kian bersih, pikiran pun selalu jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak pun kian terpuruk, dia jadi makhluk terkutuk. Begitu. Maka kalau hati bersih ini ya, saya sering membayangkan, aduh kalau bangsa Indonesia hatinya bersih-bersih, udah kepikiran teh cerdas Pak, nggak ada waktu buat mikir licik. Sekarang sekali aja kita dengki kepada teman kantor, berapa jam waktu kita mikirin teman kita ini, berapa jam waktu kita menyiapkan untuk menjatuhkan teman sendiri, berapa jam waktu produktif kita untuk memikirkan kejelekan buat dia. Dia udah tidur, kita nggak bisa tidur mikirin dia. Jadi berapa jam waktu kantor kita habis gara-gara mikirin orang yang kita sebelin. Itu kalau satu, bayangkan kalau musuhnya banyak, kapan kerjanya? Halo, setuju tidak ini? Dan kalau hatinya nggak ada dengki mah enak. Lihat orang lain maju, alhamdulillah. Lihat partai ini maju, alhamdulillah. Lah sama-sama sebangsa. Giliran nggak lama di dunia mah ya. Kalau saya lihat dari depan kelihatannya bakal meninggal semua ini. Nggak lama demi Allah tidak lama, hanya mampir. Maka mudah-mudahan hati bersih, pikiran jernih, wajah cerah. Bayangkan Pak, bapak-bapak terutama ini yang suka rapat. Kalau rapat dengan wajah cerah, itu teh semangat rapat tuh Pak. Sinergi itu ide, tapi cemerut, horor, gak bisa mikir. Enak, sapaannya ramah, nikmat sekali. Dan ke musuh juga gak akan dendam. Dia sama-sama manusia, apa perlunya kita puas dengan penderitaan orang lain? Lihat orang lain yang menyakiti kita, oh ya Allah, dia mungkin belum sampai ilmunya. Kasihan hidup sebentar, menyakiti orang lain. Sebelum dia minta maaf, sudah saya maafkan. Lapang. Pertanyaannya, kenapa hati jadi busuk? Bentar, saya lihat dulu. Nah ini,
Kalau dalil takut salah hadirin. Saya baca terjemahnya saja. Dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperbutkan oleh bangsa-bangsa lain, sebagaimana orang-orang berebut melahap isi mangkok. Ini Rasulullah bersabda. Para sahabat bertanya, apakah pada saat itu kami sedikit ya Rasul? Rasulullah yang mulia menjawab, tidak. Bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali. Persisnya Indonesia nih. Tapi seperti buih air bah, dan kalian ditimpa penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu ya Rasul? Jadi kita tuh banyak tapi seperti buih ombak. Itulah yang disebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Rupanya ini coba bapak-bapak terutama di Lemhanas dikaji ini. Salah satu yang menyebabkan bangsa kita babak belur begini adalah karena kita terlampau kesengsem dengan yang namanya dunia yang kecil mungil dan akan kita tinggalkan ini. Jadi hubbud dunia, cinta dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, gelar, popularitas, ini membuat pesona yang membuat kita diperbudak. Maka tidak usah heran, para pecinta dunia itu pontang-panting. Musim mutasi di kantor, pusing sekali. Kenapa datang ke dukun ini, datang ke dukun itu, ya jelas dikibuli. Kan satu-satunya dukun yang boleh didatangi pejabat itu dukun beranak. Selebihnya tidak boleh. Aku malu punya jabatan datang ke dukun ya. Nggak pantas jadi pejabat. Minta fatwa, nasihat ke orang-orang yang nggak punya basis kebenaran, misalkan seperti itu. Kalau dalam Islam kan percaya ke dukun aja udah rontok, itu bisa akidah. Nggak mungkin. Kalau dukun hebat suruh mimpin negara ini nggak sanggup ya. Mencarinya, wah sikut sana sikut sini, apa yang dicari di dunia ini? Cuman mampir sebentar saja kok rebutan kayak gini. Lihat orang yang mencarinya sampai serakah, nggak bisa dimengerti itu. Pukul, berantem, sikut, bantai. Ini apa yang dicari? Nauzubillah min dzalik. Cuman sebentar dan saudara kita ini. Kalau udah punya, beda lagi rumusnya. Kalau belum kan sikut sana, sikut sini, jilat sana, jilat sini. Tapi kalau sudah punya, katanya lebih sibuk memikirkan bagaimana punyanya nggak hilang. Jadi di kantor jarang mikir kerjaan. Bagaimana nih nggak hilang kedudukan saya? Bikin teman-teman satu geng, satu grup. Rakyat. Udah gitu, kalau dia punya harta, maunya dipamerkan. Ini rahasia kita-kita saja ya. Asal tahu saja Pak, saya kan rakyat kecil. Kalau lihat, punten ya, orang yang tiba-tiba pakai mobil bagus, tidak kita mah enak atuh. Betul tidak hadirin? Kita tuh terpesona tuh justru kepada yang bersahaja. Kalau tiba-tiba beragagah, beregege, pakai mobil bagus, rumah mentereng, bukan tidak boleh, tapi tak suka bengkok, suka suudon. Dari mana ya? Suka begitu, ini mah jujur aja. Sebetulnya nggak boleh suudon begini. Kalau sudah punya sekali kita hidup mewah, selain kitanya jadi ria, biaya hidup jadi tinggi, bikin orang lain iri dengki dan bikin minat garong. Ya, coba kalau kita bersahaja, garong juga prihatin melihat kita. Insya Allah aman. Bukan tidak boleh kaya ini ya, bukan ngajak miskin. Dan bagi orang yang menengah di komplek-komplek karena budaya materialistis, sibuk lebih besar pacak daripada tiang. Ayo ngojok-ngojok suaminya supaya apa punya ini, punya itu, iri lihat tetangga. Ini penyakit. Anak-anak lihat, anak-anak. Demi gaya, sahabat jaket, sahabat sepatu, demi penampilan, ini karena sudah materialistis. Oleh karena itu, mudah-mudahan solusi sederhana ini menjadi bahan renungan kita. Jadi harus bagaimana? Satu,
Tampaknya Rasulullah SAW sudah memberikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana contoh Rasul? Jadi yang paling dibutuhkan sekarang adalah tim suri toladan bagi bangsa kita ini. Sebab yang lain itu ngikut. Bangsa rakyat model kami memang ngikut. Para petinggi berantem, rakyat berantem, begitulah. Gampang. Ini betulan hadirin ya. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran siapa saja yang menjadi pemimpin level manapun, bahwa merubah sesuatu itu kuncinya adalah suri toladan. Jangan pernah menyuruh orang lain sebelum menyuruh dirinya sendiri. Jangan melarang orang sebelum melarang dirinya sendiri. Yang paling menjatuhkan seseorang adalah tidak seimbangnya antara yang dia katakan dengan yang dia contohkan. Andai kata siapa sajalah dalam lapisan apa saja berusaha sadar saya harus jadi contoh. Kata seorang ayah, saya harus jadi contoh buat anak-anak saya. Tidak mungkin saya mengharapkan anak-anak saya lembut kalau saya kasar. Diam, bilangin kalau ada tamu mama lagi nggak ada. Ini siapa yang kedidik nipu begini? Ada telepon kering, bilangin papa lagi keluar. Ada pada si papa yang ngomong. Tidak usah heran anak nipu orang tuanya, dan pendidikannya juga dari bapaknya. Ibu bapak, andai kata ini mah andai-andaian saja ya. Suatu saat timbul kesadaran semua berlomba-lomba menjadi suri toladan. Tidak usah rumit, suri toladan yang proporsional saja. Bapak, ibu, guru-guru, kepala sekolah terus naik. Bupati, gubernur, semua aja ya, walaupun tidak saya sebutkan, sudah tahu ya. Berlomba-lomba jadi contoh apa? Contoh kebersahajaan itu kuncinya. Kita lomba-lomba contoh hidup bersahaja, proporsional. Mewah itu bukan mahal. Mewah itu melampaui keperluan, melampaui kebutuhan. Melampaui keperluan, melampaui kemampuan, itu mewah. Kaki cuma 2, sendal jepit di rumah ada 15 pasang, mewah itu. Karena melampaui kaki kita. Helikopter, berapa harganya helikopter teh? Saya belum tahu. Katakan 10 miliar, itu bukan mewah kalau diperlukan. Sebab beli helikopter murah celaka, ya harus digotong kemana-mana. Dan mahal untuk seseorang belum tentu mahal untuk orang lain. Yang kami rindukan adalah proporsional saja. Pokoknya bapak, ibu jadi contoh kebersahajaan, nyuri hati. Nabi Muhammad tidak pakai mahkota, tidak bertabur tanda jasa, tidak pakai singgasana, tidak pakai istana. Demi Allah sampai detik ini tidak kurang kemuliaannya. Jenderal Sudirman, saya belum lihat sebetulnya, tapi itu kan kurus beliau itu ya. Mungkin di antara para jenderal yang paling kurus Pak Jenderal Sudirman, semoga Allah merahmati beliau. Jabah batuk lagi digotong sampai detik ini tidak kurang kemuliaannya, walaupun penampilannya bersahaja. Ini asli. Saudara-saudaraku, siapapun yang diberi amanat memimpin, percayalah, jangan bercita-cita merubah orang lain sebelum merubah dirinya sendiri. Mimpi, semua awali dari dirinya sendiri. Saya heran ini tepuk tangan terus, sudah jangan ya. Alhamdulillah harusnya, ya bukan artis. Kita lanjutkan. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dicamkan, jangan bercita-cita merubah orang lain sebelum punya keberanian merubah dirinya sendiri. Ditertawakan kita itu oleh orang lain. Dan tidak pernah orang bisa merubah dirinya sendiri sebelum punya keberanian spesial, yaitu berani untuk menilai dirinya sendiri secara jujur. Selama ini penghargaan orang lain kepada kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena gelar kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan, demi Allah. Satu-satunya yang membuat kita dihargai orang lain sampai saat ini, karena Allah masih menutupi aib, keburukan dan kekurangan kita. Kalau dibeberkan, orang ini tidak akan diundang ke tempat ini.
dan mungkin sebagian tidak hadir di sini. Ibu belum tahu suami ibu yang aslinya ya. Ditutup-tutupi oleh Allah. Kalau dibeberkan pening ibu. Makanya kita tidak usah bangga dengan pujian. Pujian itu cobaan. Tidak usah kecewa dengan hinaan. Karena penghinaan orang kepada kita masih lebih bagus dibanding kejelekan kita yang aslinya. Kita disangka soleh, padahal Iqra juga baru jilid 2. Itu juga jilidnya aja. Ibu bapak sekalian, satu, mudah-mudahan akan terjadi nanti kesadaran global, kerinduan menjadi suri toladan. 2, yang kedua, kita harus mulai mensosialisasikan program Bening Hati ini kepada masyarakat dengan semua media, tata cara yang dimiliki oleh bangsa kita, agar secara sistematis masyarakat kita mulai memahami bahwa hidup bahagia itu dengan akhlak yang mulia, bahwa kemuliaan itu bukan dengan harta, bahwa kehormatan itu bukan dengan kedudukan, tapi isinya. Mudah-mudahan nanti para guru bisa menyusupkan di sekolahnya, di tempat kursus, di kampus-kampus, bagaimana kehormatan itu bukan pada topeng. Sebuah iklan mengatakan, buat apa beli botolnya, ini biangnya. Begitulah yang paling penting. Nah ibu bapak, andai kata TV kompak, radio kompak, sinetron kompak, bagaimana nih bangsa kita nih sekarang lagi materialistis. Ayo lambat laun ditanamkan kemuliaan hidup bersahaja. Subhanallah. Kalau kompak ini TV lagi monitor ya. Coba para pemilik TV, itu para artis, saudara bertanggung jawab sama rakyat ya. Kalau semua yang ditampilkan kemewahan, orang-orang miskin jadi mikirnya pengen mewah terus. Mudah-mudahan dengan ada pertemuan ini kita jadi kompak menggunakan segala sarana untuk membuat budaya baru di masyarakat. Budaya terhormat dengan akhlak yang mulia, budaya terhormat dengan kebersahajaan diantaranya. 3, yang ketiga, sudah diberi contoh, sudah dididik, harus dipelihara, yaitu dengan sistem yang kondusif. Saya bersyukur ini, mudah-mudahan saja nanti yang memproduk undang-undang, peraturan, memudahkan orang taat kepada Allah dan mempersulit orang jauh dari Allah, sehingga apa yang hasil dicontohkan, dididik, mantap kalau dengan sistem yang kondusif. Karena menurut Rasulullah, bergaul dengan penjual minyak wangi ikut ke bawah harum. Bergaul dengan, maaf, pandai besi jangan tersinggung. Bergaul dengan pandai besi bisa bau bakaran. Intinya, pergaulan sistem itulah yang mempengaruhi. Mudah-mudahan ke depan ini semua produk undang-undang benar-benar adil, sehingga kalau hukum ditegakkan bukan karena senang dan benci, karena kalau hukum ditegakkan karena kedendaman dan kebencian, maka keadilan tidak akan tampak indah. Keadilan itu akan tampak indah kalau kita tidak benci ke orangnya. Ini kita lagi budaya benci, heran kita sebangsa saling benci ya. Saya emang gak masuk di akal itu apa-apaan. Saya jadi ingat guru saya dulu nyanyi. Ini bahasa Sunda. Maaf ya Ibu Mega, ini bahasa Sunda. Pelajaran dari guru ini. Anu potong jang jangkrik, anu semplak suku jangkrik, anu ngajerit sora jangkrik, anu pae jangkrik, anu surak nu ngadukeunana. Aduh. Yang patah kaki jangkrik, yang copot sayap jangkrik, yang menjerit suara jangkrik, yang mati jangkrik, yang bersorak, yang mengadukannya, gitu. Jadi bangsa kita babak belur mah ada yang sorak ini. Mudah-mudahan seusai pertemuan ini nggak ada lagi lah kita ribut-ribut mau nyari apa. Nunggu mati aja ribut-ribut amat. Gimana lagi berantem mati ya. Dan yang terakhir, tegakkanlah keadilan tanpa kebencian. Kita harus sayang. Hukum tetap jalan, tapi kasih sayang tetap ada. Ya, dan sesama manusia, bukan dengan orang-orang yang biadab, na'udzubillah. Dan yang penutup, Bapak Ibu sekalian, suri toladan sudah,
pendidikan sistematis berkesinambungan, sistem yang kondusif, dan yang keempat, bangsa ini bisa berubah menjadi lebih baik ketika kita bersama-sama kompak membangun kekuatan ruhiyah. Maaf, kita ini hanya sekedar manusia yang hidup sebentar. Utek, mati kita sebentar lagi juga lah. Mau apa? Mati, yakin mati kita ini. Dan dunia ini nggak akan dibawa. Mau dibawa kemana? Istiqlal dari dulu di sini. Istana Negara di sebelah mana? Sana mana? Ayo. Udah giliran di sana. Kita harus sadar betul bahwa kita tuh cuman mampir. Kemuliaan kita tidak diukur dengan harta, gelar, pangkat, kedudukan. Itu mah sebentar. Demi Allah sebentar. Lebih lama karpet ini bisa jadi daripada yang adanya. Betul tidak? Yang lama itu adalah kemuliaan akhlak kita. Yang lama itu adalah nilai pribadi kita. Itu yang akan jadi warisan terbesar. Oleh karena itu, saya berharap benar ini siapapun penyelenggara negara dan kita semua, mari kita bangkitkan kekuatan ruhiyah. Bahwa tidak mungkin kita bangkit kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Makhluk yang tiada daya kecuali diberikan kekuatan oleh Allah. Kita menahan uban satu aja nggak sanggup. Kita ini kalau tidak dibimbing oleh Allah, apa sih yang bisa dikerjakan akal kita? Akan hebat sekali andai kata nanti semua lapisan dicanangkan. Coba kepada seluruh masyarakat. Berhubung bangsa kita sedang dalam kesulitan, tiada yang menolong, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh masyarakat diharapkan sholat tepat pada waktu, setiap malam tahajud. Tentu kabinet juga tahajud semuanya, para menteri itu ya. Saudara-saudaraku sekalian, keputusan apa yang bisa kita ambil kalau tidak dibimbing oleh Allah? Saat sholat sudah tiba, marilah seluruh para petinggi ini bersujud sama-sama, mudah-mudahan dibimbing akal pikiran kita sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan amanah ini sebaik-baiknya. Waduh, good, mungkin begitu ya. Saya percaya sudah dilakukan seperti itu, hanya mungkin harus ditingkatkan ya. Malam tahajud, misalkan amalan sunnah, dan fasilitas juga disediakan. Mall, jangan hanya ini, mallnya hebat. Apa tempat sholat, mau sholat sempit sekali, karpetnya bawa apek. Padahal yang punya mall juga belum tentu bahagia. Udah pusing mikirin pajaknya, pusing mikirin saingan. Coba kalau semua fasilitas ibadah difasilitasi, waktunya disempurnakan, kesempatan diberi, insya Allah kalau Allah melihat bangsa kita ini ikhtiar sungguh-sungguh dengan suri toladan, dengan mendidik, dan disediakan kesempatan yang besar untuk mendekat kepada Allah. Allah sudah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang benar-benar serius sekali untuk mendekat kepada Allah, maka baginya jalan keluar. Demi Allah, Allah akan beri jalan keluar. Semua masalah ini dalam genggaman Allah. Kalau Allah membimbing akal kita, demi Allah yang susah itu tidak pernah ada. Allah yang memudahkan. Allah yang membimbing, memberikan ide, memberikan kemampuan, memberikan keberanian, mengaruniakan kearifan. Akan ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi pertolongan dari yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan orang yang bergantung hanya kepada Allah, yakin karena kita hanya mampir makhluk Allah sejenak saja. Sehingga semua amanah ini benar-benar ingin dipertanggungjawabkan, fahuwa hasbuh, maka dicukupi kebutuhan lahir batinnya. Subhanallah, indah hidup ini, indah sekali. Hidup yang cuma sebentar ini indah kalau dengan hati bersih, sibuk berbuat yang terbaik, akrab dengan Allah. Kita tunggu saat kematian kita dengan persembahan karya kita yang maksimal. Tidak ada kebusukan, kebencian, mau apa? Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita memiliki visi yang sama, bahwa tidak pernah kita bisa mulia dan sempurna amal-amal kita kecuali kalau kita dibimbing oleh Allah. Tidak pernah orang akrab dengan Allah kecuali dengan hati yang bersih. Tidak pernah orang bisa berhati bersih ketika dia tidak cinta ke dunia, maka itulah menjadi jalan hati ini lebih bening. Dunia hanya mampir sebentar, tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah
amal kebaikan kita, karya kita yang ikhlas karena Allah semata. Marilah kita nikmati kehidupan bernegara ini dengan bening hati, karena itulah yang akan membuat sesibuk apapun pekerjaan kita, seberat apapun tanggung jawab kita, akan terasa indah, bermakna bagi dunia, dan berarti bagi akhirat nanti. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang diberi amanah selalu dalam naungan kasih sayang Allah, dibimbing terus-menerus dan menjadi figur-figur suri teladan yang dapat menjadi jalan kemuliaan bagi bangsa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.